Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan King Master Math, media belajar matematika online. Dalam kali ini kita masih dalam pembahasan tuntas teorema sisa matematika peminatan kelas 11 SMA tahun 2022. Masih new dan hot untuk video yang ke-10 ini, yang akan membahas tuntas mengenai teorema sisa ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pembagian polinomial dengan cara Horner, baik itu pembagian polinomial oleh X min K, oleh AX plus B, dan oleh polinomial berderajat 2. Sekarang kita lanjutkan untuk video yang ke-10, yaitu akan membahas mengenai teorema sisa. Untuk itu langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama adalah teorema sisa ya. Nanti video berikutnya akan membahas mengenai teorema faktor. Teorema sisa dan teorema faktor yang kali ini kita akan membahas mengenai teorema sisa. Misalkan Bu Purwati mempunyai 72 donat. Donat tersebut akan dikemas ke dalam kardus. Bu Purwati mempunyai dua macam kardus, yaitu kardus yang dapat memuat 10 donat dan kardus yang dapat memuat 12 donat. Jika Bu Purwati menggunakan kardus yang dapat memuat 10 donat, pembagian donat dapat dihitung sebagai berikut. Berarti 72 dibagi 10 itu akan sama dengan 7. Sisa berapa? Sisa 2. Sehingga 72 akan sama dengan 10 dikali 7 ditambah 2. Diperoleh 7 kardus berisi 10 donat dengan sisa donat dengan 2 donat tersisa. Kemudian jika Bu Purwati menggunakan kardus yang dapat memuat 12 donat, pembagian donat tersebut dapat dihitung sebagai berikut. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Artinya berarti 72 akan sama dengan 12 dikali 6. Diperoleh 6 kardus berisi 12 donat. Dalam matematika dikatakan 10 bukan faktor dari 72 ya. 10 bukan faktor dari 72. Kenapa? Karena tidak membagi habis 72, yaitu bersisa 2. Sedangkan 12 merupakan faktor dari 72 karena 12 membagi habis dari 72. Dalam sebab ini Anda akan belajar sisa pembagian dan faktor dari suatu polinomial yang pada dasarnya sama seperti sisa pembagian dan faktor pada pembagian bilangan seperti di atas, gitu ya, kurang lebihnya. Yang pertama kita akan belajar mengenai teorema sisa ya, teorema sisa. Pada subbab di depan Anda telah belajar cara menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Misalkan polinomial fx ya dibagi polinomial gx, diperoleh hasil bagi hx dengan sisanya adalah sx. Maka dapat dituliskan sebagai berikut ya. Fx sama dengan gx kali hx ditambah sx. Keterangannya derajat hx sama dengan derajat fx dikurangi gx. Derajat sx itu kurang dari derajat gx ya. Yang pertama teorema sisa 1 mengatakan sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah s sama dengan fk. Bukti, polinomial pembagi gx sama dengan x min k berderajat 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0, yaitu suatu konstanta s, sehingga diperoleh ini ya. Fx sama dengan gx kali hx plus s. S itu sisa.
Berarti fx sama dengan x min k, karena g-nya tadi x min k. X min k kali hx plus s. Untuk x sama dengan k ya, berarti menjadi fk sama dengan k min k kali hk plus s. K min k 0 kali hk plus s. 0 kali hk sama dengan 0, berarti 0 ditambah s sama dengan s. Terbukti bahwa sisa itu sama dengan s dan sama dengan fk ya. Oke. Ya, ini untuk teorema sisa yang pertama, mengatakan sisa pembagian polinomial fx oleh x min k sama dengan s sama dengan fk, gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk teorema sisa yang kedua, menyatakan bahwasanya sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f dalam kurung min b per a ya. Ini itu diperoleh dari ini ya, diperoleh dari ini pembaginya. Bukti polinomial pembagi gx sama dengan ax plus b derajat 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0, yaitu suatu konstanta s, sehingga diperoleh fx sama dengan gx kali hx ditambah s. Fx sama dengan ax plus b kali hx ditambah s. Untuk x-nya itu sama dengan min b per a, maka f dalam kurung min b per a sama dengan a kali min b per a plus b dikalikan h dalam kurung min b per a plus s ya. Oke, berarti ini artinya ini bisa dicorek gitu ya, berarti tinggal min b plus b kali h min b per a plus s. Ini hasilnya 0 ya. Ini hasilnya 0, 0 kali h min b per a plus s. Ini hasilnya juga 0, berarti 0 plus s sama dengan s. Sehingga terbukti bahwa sisanya s sama dengan min f min b per a gitu ya. Oke, terbukti. Kemudian teorema sisa ketiga, sisa pembagian polinomial fx oleh x min a kali x min b adalah sx sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Bukti polinomial pembagi gx sama dengan x min a kali x min b berderajat 2, maka sisa pembagiannya berderajat 1, yaitu sx sama dengan px plus q, sehingga diperoleh fx sama dengan gx kali hx plus sx. Berarti fx sama dengan x min a kali x min b kali hx ditambah px plus q. Untuk x sama dengan a, berarti fa sama dengan a min a kali a min b kali ha plus b kali a plus q. A min a 0, 0 kali a min b kali ha plus ap plus q. Berarti ini kalikan 0, berarti hasilnya 0, berarti 0 ditambah ap plus q, berarti hasilnya ap plus q. Sehingga diperoleh fa sama dengan ap plus q. Untuk x sama dengan b, berarti fb sama dengan b min a kali b min b kali hb plus b kali b plus q. Berarti b min a kali 0 kali hb plus dalam kurung bb plus q. Ini hasilnya 0, berarti 0 ditambah dalam kurung bb plus q, berarti sama dengan bb plus q. Diperoleh fb sama dengan bb plus q. Terbukti bahwa sisa sama dengan sx sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q, gitu ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Diketahui sisa pembagian suatu polinomial fx oleh x kuadrat plus 6x min 16 adalah 4x min 5. Tentukan a sisa pembagian polinomial fx oleh x min 2 dan nilai
dari F min 8? Jawab. Misalkan HX merupakan hasil bagi dan SX sama dengan 4X min 5 merupakan sisa pembagian polinomial Fx oleh X kuadrat plus 6X min 16, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Berarti Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X min 16 dikalikan HX ditambah SX gitu ya. Berarti sama dengan ini X kuadrat plus 6X min 16 kalau difaktorkan menjadi X plus 8 kali X min 2 kali HX kali SX nya tadi berapa? 4X min 5. Untuk yang A dulu, sisa pembagian Fx oleh X min 2 adalah berarti F2 sama dengan 2 ditambah 8 dikalikan 2 min 2 kali H2 ditambah 4 2 min 5. Ini berarti 10. 2 min 2 0 kali 0 kali H2 ditambah 8 min 5. Berarti ini jawabannya 0, 8 min 5 3. Jadi sisa pembagian Fx oleh X min 2 adalah 3 gitu ya. Ini yang A. Kemudian yang B, yang ditanyakan nilai F min 8 itu ya, dimana Fx sendiri adalah X plus 8 kali X min 2 kali Hx ditambah 4X min 5. Berarti untuk F min 8 sama dengan min 8 ditambah 8 kali min 8 min 2 dikalikan H min 8 ditambah 4 kali min 8 min 5. Berarti ini 0 kali ini min 10 kali H min 8 ditambah min 32 min 5. Ini hasilnya pasti 0. Berarti 0 ditambah min 37. Berarti hasilnya negatif 37. Jadi nilai untuk F negatif 8 adalah negatif 37. Gitu ya. Oke. Saya kira bisa dipahami untuk contoh soal berikut ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diberikan polinomial Fx jika dibagi X plus 2 bersisa 4 dan jika dibagi X min 3 bersisa 6. Tentukan sisa pembagian polinomial Fx oleh X kuadrat min X min 6. Jawab. Fx dibagi X plus 2 sisanya 4, berarti ini artinya F min 2 sama dengan 4. Kemudian Fx dibagi X min 3 sisanya 6, berarti F3 sama dengan 6. Kemudian Fx dibagi X kuadrat min X min 6 itu sama dengan X plus 2 kali X min 3 sisanya adalah titik-titik. Misalkan sisa adalah Sx sama dengan Ax plus B gitu ya. Ax plus B. Maka S min 2 sama dengan F min 2 jika dan jika min 2A plus B sama dengan 4. Kemudian untuk S3 sama dengan F3 jika dan jika 3A plus B sama dengan 6. Kemudian kita eliminasi B-nya. Berarti ini tandanya min 2A min 3A berarti min 5A, 4 min 6 min 2. Berarti A hasilnya ketemunya adalah 2/5. Ini hasil dari A gitu ya. Kemudian berarti dari sini kita bisa mencari nilai B. Dimana kita ambil dari persamaan pertama, min 2A plus B sama dengan 4. Berarti jika B sama dengan 2A plus 4. Berarti ini 2 kali A nya 2/5. Berarti 2 kali 2/5 hasilnya 4/5 ditambah 4 gitu ya. Berarti ini kalau disamakan menyebut berarti 20/5. Berarti 20 tambah 4 berarti 24/5. Sehingga jadi Sx sama dengan A nya ini ya, berarti 2/5 X ditambah 24/5 gitu ya. Ini sisa pembagian Fx dibagi X kuadrat min X min 6 gitu ya.
Saya kira bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian kita bahas untuk contoh soal yang ketiga. Diketahui polinomial fx jika dibagi x plus 1 bersisa 8 dan dibagi x min 3 bersisa 4. Polinomial gx jika dibagi x plus 1 bersisa min 9 dan jika dibagi x min 3 bersisa 15. Jika hx sendiri sama dengan fx kali gx, tentukan sisa pembagian hx oleh ini x kuadrat min 2x min 3. Jawab, fx dibagi x plus 1 sisa 8, berarti artinya f negatif 1 sama dengan 8. Fx dibagi x min 3 sisa 4, jika dan jika f3 sama dengan 4. Kemudian gx dibagi x plus 1 sisa min 9, jika dan jika g min 1 sama dengan min 9. Gx dibagi x min 3 sisa 15, berarti jika dan jika g3 sama dengan 15. Hx sama dengan fx kali gx dibagi x kuadrat min 2x min 3. Di sini itu kalau difaktorkan akan menjadi x min 3 kali x plus 1. Hx sama dengan fx kali gx dibagi x min 3 kali x plus 1 sisa ax plus b. Maka diperoleh H3 sama dengan F3 kali G3. F3 nya 4, G3 nya 15, berarti 60. Sehingga jika dananya jika 3A ditambah B sama dengan 60. Ini persamaan 1. Kemudian H-1 sama dengan F-1 kali G-1 sama dengan 8. Sama dengan 8 dikali min 9 sama dengan negatif 27. Sehingga jika dan jika min A plus B sama dengan negatif 27. Eliminasi B dari persamaan 1 dan 2 ya. Oke, kita eliminasi berarti 3A min A berarti 4A sama dengan 60 min berarti plus 72 berarti 132. Berarti jika A ketemu 33 gitu ya. Oke. Jadi dari sini kemudian kita cari nilai B. B sama dengan min 72 plus A ya. Min 72 plus A. Berarti min 72 ditambah 33 sama dengan negatif 39. Sisa pembagian hx oleh x kuadrat min 2x min 3 adalah ini ya. Berarti bentuknya A px ax plus b, berarti a nya itu 33, berarti 33x min 39. Oke, betul ya. Oke, saya kira bisa dimengerti ya penjelasan King Master Math ini. Jika adik-adik ada yang belum paham, silakan nanti ditonton lagi, dibuka lagi videonya sampai kalian bisa memahami secara detail dan menyeluruh penjelasan materi yang ke-10 ini, yaitu membahas mengenai teorema sisa gitu ya. Oke. Sekarang di sini kita sajikan latihan soal sebagai ajang tempat berlatih adik-adik semua, bagaimana adik-adik semua bisa memahaminya dan menguasai materi tentang teorema sisa yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Untuk soal yang pertama itu sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus 5 oleh x min 2 adalah titik-titik gitu ya. Ini mudah sekali, silakan dilatih ya, dilatih dan dikerjakan. Ini soal ya latihan yang kedua gitu ya. Oke. Kemudian ini soal yang ketiga.
semua membahas mengenai teorema sisa gitu ya. Ini soal latihan yang keempat. Kemudian ini latihan soal yang kelima. Ini latihan soal yang keenam. Kemudian kita lanjut, ini latihan yang ketujuh. Ini latihan soal yang ke-8. Ini latihan soal yang ke-9. Dan yang terakhir adalah latihan soal yang ke-10 gitu ya. Jadi ada sebuah polinomial jika dibagi X-4 bersisa 5, dan jika dibagi X-3 bersisa negatif 2 gitu ya. Jika polinomial tersebut dibagi X kuadrat min 7X plus 12, sisanya berapa gitu ya. Oke, itu materi dan contoh soal yang King Master Math mencoba menjelaskan ya secara detail dan rinci. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semua dalam hal persiapan diri untuk menghadapi ujian kenaikan kelas di semester 2 tahun 2022 ini gitu ya. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dibuka-buka, ditonton videonya sampai sampai selesai. Jangan di skip biar adik-adik semua bisa memahami materi yang kami sampaikan dengan paham betul ya, dengan menguasai sampai detail gitu ya. Please like and subscribe. Bagi yang belum like silahkan like video ini. Bagi yang belum subscribe di channel King Master Math silahkan subscribe di channel King Master Math, media belajar matematika online. Mudah-mudahan bagi yang sudah like and subscribe, saya doakan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah adik-adik semua. Terima kasih ya. Salam hangat dari King Master Math. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang dapat diambil dari penjelasan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.